Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan awal bulan dengan sistem epimeris 1 Sya'ban 1442 Hijriah di Kota Kediri. Langkah awal dengan mencari tanggal Masehi dari akhir bulan Rabiul Awal dengan konversi Hijriah ke Masehi pada 29 Rajab 1442 Hijriah, dan kita menghitung hari yang sudah terlewati, yaitu 1441 tahun 2 bulan 29 hari, dan kita masukkan setahunnya, yaitu 1441 dibagi 30 sama dengan 48 siklus lebih 1 tahun. Kemudian 48 siklus kita kalikan dengan 10.631 sama dengan 510.288 hari. Kemudian kelebihannya 1 tahun dikalikan 345 ditambah 1 hasilnya 355 hari. Kemudian kita hitung bulan yang sudah terlewati, terhitung 7 bulan mulai Muharram sampai Rajab, yaitu ada 207 hari. Kemudian hari yang sudah berjalan yaitu 29 hari. Kemudian kita jumlahkan, hasilnya 510 hari 879. Jumlahnya yaitu 510.879 hari. Kemudian ditambah dengan selisih dengan Masehi yaitu 227.016 hari. Kemudian jumlahkan yaitu hasilnya 737.895 hari. Kemudian ditambah dengan koreksi Gregoriannya 13, dan jumlah akhir keseluruhan yaitu 737.908 hari. Kemudian jumlah hari tersebut dikonversi dalam tahun, bulan, dan tanggal Masehi, yaitu jumlah akhir keseluruhan tadi kita masukkan 737.908 hari dibagi dengan 1461, ketemunya 505 siklus lebih 103 hari. Kemudian siklusnya dikali 4 yaitu 505 siklus dikali 4 hasilnya 2020. Kemudian kelebihan harinya yaitu 103 hari, yaitu terhitung 3 bulan lebih 13 hari. Jadi Sya'ban adalah bertepatan dengan 13 April tahun 2021. Kemudian kita menghitung istimewa. Yang pertama yaitu dengan cek tanggal 13 April tahun 2021 dan lihat FIB terkecil di buku epimeris. Ternyata FIB terkecil pada pukul 00 dan senilai 0.00811. Jam 00 adalah sama dengan jam 2.44 pada tanggal sebelumnya, maka dengan memundurkan sehari pada buku epimeris yaitu pada tanggal 12 April. Pada tanggal 12 April ada FB yang terkecil, yakni pukul 3 yang bernilai 0.00115. Maka FIB inilah yang digunakan memasukkan data FIB, ELM, dan ALB pada tanggal 12 April 2021 pukul 3. FIB-nya yaitu 0.00115, ELM-nya jam 3 yaitu 22 jam 26 menit 27 detik, ALB jam 3 yaitu 22 jam 38 menit 24 detik. Hitung kurangi ELM dan ALB, hasilnya yaitu min 0 derajat 11 detik 57. Min 0 jam 11 menit 57 detik. Karena hasil dikurangi adalah negatif,
berarti bulan sudah mendahului matahari dan ada di sebelah timur matahari. Ini berarti istimak sudah terjadi. Maka kebalikan dari poin sebelumnya, data dari 1 jam sebelum jadi epimeris dan setelah itu dihitung selisihnya. ELM jam 2 yaitu 22 jam 24 menit 0 detik. ALB jam 2 yaitu 22 derajat 8 menit 23 detik. Hitung kurangi ELM dan ALB, hasilnya yaitu 0 jam 15 menit 37 detik. Selanjutnya hitung data jam 3 dan jam 2 untuk mencari sabak matahari dan sabak bulan. Dan kita mencari sabak matahari yang terlebih dahulu, yaitu ELM pukul 3 sama dengan 22 jam 26 menit 27 detik. ELM pukul 2 yaitu 22 jam 24 menit 0 detik. Kemudian dikurangi dan menghasilkan sabak matahari yaitu 0 jam 2 menit 27 detik. Sabak bulan yaitu ALB pukul 3 yaitu 22 jam 38 menit 24 detik. Dikurangi ALB pukul 2 yaitu 22 jam 8 menit 23 detik. Menghasilkan sabak bulan yaitu 0 jam 30 menit 1 detik. Kemudian kita menghitung hisab saat ijtima. Rumusnya jam FIB ditambah dalam kurung ELM dikurangi ALB dibagi SB dikurangi SM ditambah jam 7. Kemudian jam FIB-nya jam 3 ditambah 22 jam 24 menit lebih 0 detik dikurangi 22 jam 38 menit 24 detik dibagi dengan 0 derajat 30 menit 1 detik dikurangi 0 jam 2 menit 27 detik dikurung tutup ditambah 7 jam yaitu hasilnya yaitu 0,03 jam ditambah 0 jam 33 menit 59,42 detik ditambah pukul 7 dan hasilnya yaitu 10 jam 33 menit 59,42 detik. Bulatnya menjadi jam 10 lebih 33 menit. Jadi dapat disimpulkan pada Rabiul Awal 1442 Hijriah bertepatan pada pukul 10 lebih 33 WIB pada tanggal 13 April 2021 hisab ijtima'nya ya. Kemudian kita menghitung hisab terbenamnya matahari. Hisab terbenam matahari diperlukan untuk mengetahui waktu tepat matahari tenggelam. Komponen yang dibutuhkan yaitu membuka tabel epimeris pada tanggal 13 April. Untuk menentukan yang pertama lintang bujur tempat pengamatan yang kita gunakan yaitu kota Kediri yaitu min 0,7 derajat 49 menit lintang selatan. Yang kedua yaitu epimeris pada tanggal 11 GMT dan deklinasi pukul 11 yaitu 9 derajat 12 menit 49 detik. Kemudian semi diameter pada jam 11 dilihat di buku epimeris yaitu 0 jam 15 menit 56,95 detik. Refraksi matahari yaitu 0 jam 34,5 menit. Kemudian dip atau ketinggian matahari yang sudah ada ketetapannya yaitu 0 jam 14 menit 24,37 detik. KWD WIB yaitu min 0 jam 28 menit 0 detik. Kemudian menghitung tinggi matahari, sudut waktu matahari, dan saat matahari terbenam. Yang pertama yaitu tinggi matahari. Rumusnya yaitu 0 derajat dikurangi SD dikurangi refraksi dikurangi dip H matahari. Dan hasil perhitungannya yaitu min 17 derajat 50 menit 42,96 detik.
Sudut waktu mataharinya yaitu rumus cos T dikurangi tan lintang dikali tan deklinasi ditambah sin H dibagi cos lintang dibagi cos deklinasi, dan hasil dari perhitungannya yaitu 89 jam 49 menit 46.12 detik. Jam T adalah dibagi T dibagi 15 dan hasilnya 89 jam 49 menit 46.12 detik dibagi 15 sama dengan 5 jam 59 menit 19.7 detik. Kemudian dihitung yaitu matahari terbenam yang rumusnya yaitu 12 dikurangi yang J yaitu matahari terbenam 12 dikurangi yang C yaitu matahari terbenam rumusnya 12 dikurangi equation of time ditambah KWD ditambah jam T dan mendapatkan hasil 17 jam 31 menit 47.7 detik. Jadi hasil dari simpulan pada tanggal 13 April tahun 2021 matahari terbenam pada pukul 17 lebih 31 menit 47.7 detik. Kemudian menghitung hisap ketinggian bulan. Hisap ketinggian bulan dibutuhkan untuk tahu pada waktu terbenam matahari apakah bulan sudah di atas ufuk atau belum, dan beberapa ketinggian hingga dari sini dapat simpulkan hilal memungkinkan diruqyah atau tidak. Adapun yang data yang dibutuhkan yaitu sudut waktu bulan dan deklinasi bulan pada saat matahari tenggelam. Hingga di sini poin ketinggian bulan yang harus dihitung adalah terkait sudut bulan dan ketinggian bulan secara hakiki dan mar'i. Untuk mencari sudut waktu bulan perlu adanya penghitungan data asiyonsi rekta matahari, kemudian dihitung interpolasinya, dan asiyonsi rekta bulan dihitung interpolasinya juga dan deklinasi bulan juga. Kemudian dari perhitungannya yaitu asiyonsi rekta matahari hasilnya yaitu 21 jam 57 menit 18.1 detik, dan asion rekta bulan interpolasinya yaitu 36 jam 51 menit 56.85 detik. Interpolasi deklinasi bulan yaitu 11 jam 36 menit 26.11 detik. Kemudian kita menghitung sudut waktu bulan yang rumusnya AR matahari dikurangi AR bulan ditambah T matahari yang hasilnya yaitu T sama dengan 74 jam 55 menit lebih 7.37 detik. Yang kedua yaitu menghitung hisap hakiki ketinggian bulan. Dalam hisap tinggi bulan dapat dilakukan dengan rumus sin H sama dengan sin lintang dikali sin deklinasi ditambah cos lintang dikali cos deklinasi dikali cos T. Kemudian dapat dihasilkan H bulan sama dengan 13 jam 0 menit 39 lebih 12 detik. Mari menghitung ketinggian bulan, kita buktikan dengan penghitungan kalkulator ya. Pertama, rumusnya itu sin lintang dikali sin deklinasi ditambah cos lintang dikali cos deklinasi dikali cos T. Mari kita masukkan angkanya yaitu sin min 07 derajat 49 menit dikali sin
11 derajat 36 menit 26 lebih 11 detik dikali ditambah cos min 07 49 menit dikali cos 11 derajat 36 menit 26.11 detik dikali cos 74 menit 74 jam 55 menit 7.37 detik sama dengan shift sin ans sama dengan derajat sesuai dengan perhitungannya. Hisab mar'i ketinggian bulan. Ketinggian bulan mar'i adalah ketinggian bulan yang bisa teramati dari bumi. Terkait hisab ini ada beberapa data yang dibutuhkan, yakni paralaks, semi diameter, refraksi bulan, dan dip. Untuk menghitung hisab mar'i, yang pertama kita harus menghitung paralaksnya dulu, yaitu paralaks horizontal pada pukul 10 dikali cos H sama dengan 0 jam 54 menit 5 detik dikali cos 13 jam 0 menit 39.12 detik sama dengan 0 derajat 52 menit 41.69 detik. Kemudian semi diameternya bisa dilihat di buku epimeris, ya 0 jam 14 menit 44.25 detik. Kemudian refraksi bulan yaitu adalah 0 derajat lebih 7 menit lebih 7 detik, dan dip dilihat dari perhitungan sebelumnya. Data yang diperoleh selanjutnya menghitung ketinggian bulan secara mar'i. Rumusnya yaitu H aksen sama dengan H dikurangi paralaks dikurangi SD dikurangi refraksi ditambah dip. Kemudian dimasukkan angka-angkanya. Kemudian H aksen sama dengan min 2 jam 14 menit 46.2 detik. Jadi dapat disimpulkan bahwa ketinggian hilal yang dapat diamati pada tanggal 29 Rajab 1442 Hijriah, yakni pada ketinggian min 2 derajat 14 menit 46.2 detik. Secara teori ini di atas kertas, dengan ketinggian tersebut besar kemungkinan hilal belum terlihat, jadi harus menggunakan membulatkan, menambah dengan satu hari lagi, yaitu menjadi 30 hari. Dan dalam perhitungan yang saya lakukan, apabila ada kesalahan, mohon koreksinya dari teman-teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.